Bab 456. Para bandit di Pegunungan Jata bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana. Jadi, bagaimana? Mereka punya nyali melawan pasukan perbatasan Panglima Yuda. Pak Putu, pada akhirnya kamu tetap menyuruhku melepaskan Fandi untuk mencegah Wira datang ke Ngarai Naga Biru, ujar Levon. Levon berbalik dan melanjutkan dengan ekspresi dingin. Aku tahu semua sastrawan menyukai pelajar yang bisa menulis puisi bagus. Pelajar bernama Wira itu sudah menarik perhatianmu, tapi, ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu, pelajar bernama Wira itu pasti akan aku bunuh, nggak ada yang bisa menghentikanku. Kalau enggak, rasakan saja amarahku. Putu tertegun sembari mengerutkan alisnya. Sementara itu, Levon keluar dari ruang pertemuan dan berkata dengan wajah datar. Dengarkan perintahku, nggak ada yang boleh membahas masalah ini. Semua yang ikut dalam penangkapan Fandi harus tutup mulut. Pastikan juga Jenderal Mary nggak mengetahui masalah ini. Orang yang melanggar perintahku akan dijatuhi hukuman militer. Banyak bandit mengerutkan alis mereka ketika mendengar bahwa alih-alih melepaskan Fandi, mereka malah disuruh tutup mulut. Apa maksud jenderal mereka? Bukankah dia tahu Fandi adalah anggota pasukan Zirah Hitam? Mengapa dia bersikeras tetap mengurungnya di gunung belakang? Jika Panglima Yuda benar-benar datang menyerang, Ngarai Naga Biru akan hancur. Para bandit sudah bubar. Saat ini, Putu kembali ke kamarnya dan mengambil sebotol anggur, lalu menenggaknya dengan sorot mata kecewa. Dia tidak ingin Wira datang ke Ngarai Naga Biru dan mati di sini, tetapi dia lebih mengkhawatirkan masa depan kerajaan Nuala. Siapapun yang berani membunuh seorang sastrawan terkenal sebelum pemberontakan berhasil tidak akan bisa merekrut seorang sastrawan pun untuk bekerja padanya. Belum lagi, ada masalah pada fondasi mereka. Alih-alih melatih pasukan militer dengan serius, Levon malah terobsesi dengan wanita. Pertama, Levon menginginkan wanita ini, lalu berikutnya menginginkan wanita lain. Fokusnya teralihkan oleh wanita, sama sekali tidak memikirkan masa depan kerajaan Nuala. Jadi, bagaimana Levon dapat melakukan hal-hal besar di dunia? Putu yang malang, dia telah memberontak selama bertahun-tahun dan bersandar pada naga palsu. Mengapa dia tidak dapat menemukan naga asli dari awal? Sekelompok kereta kuda berderap menuju ke selatan dari Kabupaten Uswal. Sore harinya, mereka tiba di desa Tomomu, tempat kedua kabupaten berbatasan. Di dalam kereta paling depan, Wira menyibak tirai dan memandangi desa bobrok itu seraya berkata, "Oke, kita istirahat di sini malam ini." Danu pun menghentikan kereta. Rudy, David, serta sekelompok pasukan Zirah Hitam dan pasukan veteran lain yang menunggang kuda mengekang kuda mereka, Dodi berkata dengan sedikit cemas. "Kak Wira, hari belum gelap. Gimana kalau kita lanjutkan perjalanan? Kita bisa tiba di Ngarai Naga Biru sebelum malam, lalu menyerang mereka dan menyelamatkan Paman Fandi diam-diam." Para veter pasukan Zirah Hitam tampaknya juga setuju dengan usul Dodi. Fandi adalah saudara sehidup sepenanggungan mereka. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Sepanjang perjalanan, Wira sengaja berpesan agar kereta bergerak dengan sangat lambat, seolah-olah mereka sedang tamasya. Kemenangan demi kemenangan selama ini telah membangun wibawa Wira, membuat mereka tanpa sadar menurutinya. Mereka merasa bahwa di balik setiap perintah Wira, selalu ada maksud khusus yang tidak mereka ketahui. "Kamu mau pakai taktik gerilya untuk menyerang Ngarai Naga Biru?" Wira menatap Dodi dengan ekspresi datar, lalu mencecarnya dengan sederet pertanyaan. "Memangnya kamu tahu medan Ngarai Naga Biru? Kamu tahu berapa banyak penjaga rahasia yang mereka miliki? Kamu tahu berapa banyak pasukan di gunung? Kamu tahu di mana mereka memasang jebakan?" Dodi tercekat dan menundukkan kepalanya. Dia hanya ingin mengikuti taktik yang digunakan Wira saat mereka menghancurkan desa 3 harimau waktu itu. Dia jelas melupakan banyaknya persiapan yang harus dilakukan sebelum taktik itu bisa digunakan. "Kamu nggak punya informasi apapun, tapi kamu mau maju dengan nekat. Dari begitu banyak orang di bawah komandomu, bahkan sebelum kamu sampai ke gerbang musuh, setidaknya setengah dari mereka sudah mati," ujar Wira dengan nada tegas dan ekspresi jengkel. Dodi ini terlalu nekat, tetapi masih saja ingin pergi ke ibu kota. Itu adalah tempat paling berbahaya di kerajaan Nuala. Dodi memang sebaiknya dinasihati dengan tegas. Jika terjadi masalah di ibu kota nanti, takutnya itu bisa menghancurkan keluarganya. Dodi menunduk dan berkata, "Maaf, Kak Wira, kelak, kamu harus pikir dulu sebelum melakukan sesuatu," ujar Wira. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dengan berkata, "Paman dan saudara-saudara sekalian, Paman Fandi ditangkap waktu menjalankan tugas dariku. Jadi, aku pasti akan menyelamatkannya." Orang-orang pasukan Zirah Hitam, prajurit veteran, dan pemuda dari tim pengawal mengangguk. Mereka tidak meragukan karakter Wira. "Tapi, kita nggak bisa bertarung dengan kekerasan dalam pertempuran ini. Kalau nggak, selain nggak bisa menyelamatkan Paman Fandi, sebagian besar dari kita juga akan celaka," tambah Wira. Semua orang mengangguk berulang kali. Pasukan Wolpin bahkan telah memberontak pada pemerintah, jadi mereka tentu berani berbuat nekat. "Kita istirahat dulu di penginapan. Pulihkan energi kalian dan bersiaplah untuk berangkat kapan saja," perintah Wira. Kemudian, dia menoleh dan berkata pada Danu, "Danu, aku punya tugas khusus untukmu." Bab 457.
Danu menghampiri Wira. Begitu mendengarkan penjelasan Wira, matanya langsung berbinar cerah. Usai memesan kamar di penginapan, rombongan orang itu masuk untuk istirahat sambil menunggu kabar selanjutnya. Molika dan Jamal tiba di Gunung Rubah Putih, lalu disambut Mary, Jupiter, dan orang-orang lainnya. Kedua belah pihak bertukar salam dan saling berbasa-basi. Molika mengepalkan tinjunya tanda hormat dan berkata, "Junet, makasih sudah menjaga adikku, tapi kami nggak bisa berlama-lama di sini. Kami berdua pergi dulu, sampai jumpa lagi." Mary kebingungan. Kakaknya datang jauh-jauh untuk mengunjunginya ke puncak gunung, tetapi sudah buru-buru ingin pergi begitu sampai ekspresi masam menghiasi wajah Vitiligo Jupiter saat dia berkata, "Kak Molika, apa aku sudah menyinggungmu? Atau kamu benci melihat wajahku? Kenapa cepat sekali mau pergi?" Molika mengibaskan tangannya seraya berkata, "Bukan begitu, jangan salah paham, ini nggak ada hubungannya denganmu." Mary tidak bisa menahan diri untuk ikut bertanya, "Kak, jadi apa alasannya?" "Ceritanya panjang," kata Molika sambil menghela napas. Jamal segera maju dan mengulangi apa yang dia katakan pada orang-orang di Ngarai Naga Biru. Paman Fandi itu pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Dia nggak kembali ke Dusun Darmadi. Levon menulis surat pada Wira, mengatakan kalau Paman Fandi masih di Ngarai Naga Biru, ujar Jamal. Mary mengerutkan alis dan dadanya kembang kempis karena marah. Levon ini mengira dirinya seorang pahlawan, ya, berani-beraninya dia melakukan hal seperti ini. Jupiter dan para bandit lain di Gunung Rubah Putih juga terkejut. Apa yang sedang dilakukan Wolfie? Berani sekali dia menangkap orang Panglima Yuda. Apa Wolfie tidak tahu siapa Panglima Yuda itu? Panglima Yuda adalah pria bertangan besi yang sanggup membunuh Raja Tanui. Dia juga tentu bisa menghadapi bandit seperti mereka dengan mudah. Saat ini, sekelompok bandit ini sedang ketakutan. Bahkan, ada yang ingin keluar dari desa bandit dan bertobat. "Kak Molika, apa informasi ini terpercaya?" tanya Jupiter. Molika memutar bola matanya dan berkata, "Kalau nggak terpercaya, mana mungkin aku akan melakukan perjalanan jauh untuk menjemput adikku. Kak Molika, jangan terburu-buru pergi. Kita kembali ke desa dan makan dulu," pinta Jupiter. Dia mengepalkan tinjunya tanda hormat dan wajah pucatnya penuh harap. Panglima Yuda belum datang, tetapi Molika tepat di depannya sekarang. Pria ini adalah saudara laki-laki Mary. Berhubung kedua orang tua mereka meninggal, pernikahan Mary harus diputuskan oleh Molika sebagai pengganti ayah. Molika mengangguk dan mengikuti Jupiter kembali ke desa. Selesai perjamuan, hanya tersisa dua orang di ruangan itu. Sebelum Jupiter bicara, Molika tersenyum dan berkata, "Junet, kamu benar-benar hebat bisa membangun bisnismu ini sendirian." Pujian Kak Molika berlebihan. Gunung Rubah Putih masih jauh di belakang Yispohan, balas Jupiter. Dia merasa tersanjung, tetapi tetap bersikap rendah hati. "Aku lebih tua beberapa tahun darimu. Setelah kamu mencapai usiaku, kamu pasti akan lebih baik dariku," ujar Molika. Dia mengibaskan tangannya dan melanjutkan sambil tersenyum. "Junet, apa kamu sudah menikah?" Belum, jawab Jupiter sambil menggeleng berulang kali. Jantungnya berdegup penuh antisipasi. Molika berkata dengan ekspresi cemas. Mary juga belum menikah. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya. "Kak, gimana kalau aku saja?" tanya Jupiter dengan napas memburu dan wajah tersipu. Molika mengamati Jupiter dari atas ke bawah, lalu menjawab. "Kamu jago bela diri dan karaktermu baik, tentu saja kamu bisa jadi calon suami Mary, tapi..." Ekspresi Jupiter membeku, lalu dia menyeringai dan berkata, "Aku tahu wajahku menakutkan, Mary nggak mungkin suka padaku. Aku juga nggak berani berharap banyak." "Kamu ngomong apa, Junet? Nilai kita para pria bukan dilihat dari penampilan, tapi dari kecakapan kita," ujar Molika. Kemudian, dia menambahkan dengan ekspresi datar. "Penampilan Wolfie lebih bagus darimu, tapi kalau harus memilih saudara ipar antara dia dan kamu, aku pasti akan memilih kamu." Bab 458. "Makasih, Kak Molika," kata Jupiter dengan hati gembira. Molika mengibaskan tangannya dan berkata, "Sayangnya, Wolfie membuat masalah. Panglima Yuda mungkin akan menyerang ke sini kapan saja, aku mana bisa tenang membiarkan adikku tinggal di sini." Brak, Jupiter menggebrak meja dan berdiri sambil berkata, "Aku akan menemui Wolfie sekarang dan menyuruhnya melepaskan Fandi. Jangan sampai dia membawa masalah ke pegunungan Jata." Molika menghentikan Jupiter dan berkata, "Kamu nggak bisa bertindak sendirian. Lebih baik kamu kumpulkan orang-orang yang berpendapat sama dulu. Dengan ada lebih banyak orang, kita bisa memberikan tekanan yang lebih besar pada Wolfie." Jupiter merasa ucapan Molika sangat masuk akal, jadi, dia segera mengatur orang untuk mengumpulkan para bandit di sekitar. Mary, Molika, dan Jamal pun turun gunung. Mary bertanya dengan ragu. "Kak, apa Paman Fandi benar-benar pahlawan yang menembak mati Raja Tanui?" "Untuk apa kakak bohong padamu?" balas Molika. Kemudian, dia bertanya lagi. "Apa kamu pernah membuat Tuan Wira marah selama kamu tinggal di Dusun Darmadi?" Mary mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku membuatnya marah? Dia itu pria kejam." "Diam, Mary," bentak Molika. "Mulai sekarang, kamu nggak boleh kurang ajar sama Tuan Wira.
Kamu harus bersikap hormat, baik di depannya atau di belakangnya. Tambah Molika dengan ekspresi serius. Kak, kamu membentakku. Ujar Mary tidak percaya. Matanya yang besar sedikit berkaca-kaca. Kamu membentakku demi pencuri busuk itu. Sejak kecil sampai sekarang, Molika tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar pada Mary. Dia juga tidak pernah marah pada adiknya. Molika akhirnya berkata, Kakak nggak marah padamu, tapi ini demi kebaikanmu sendiri. Tuan Wira itu bukan pria biasa. Kalau kamu kurang ajar padanya, kamu sendiri yang akan celaka. Bukan pria biasa, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Ejek Mary dengan cemberut. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dengan berkata, ngomong-ngomong, kalau Paman Fandi itu pahlawan hebat yang menembak mati Raja Tanui, kenapa dia bisa bekerja untuk Wira? Molika memandang adik bodohnya ini dan berkata dengan sedikit tidak berdaya. Menurutmu, mungkinkah dia menangkap keluarga Paman Fandi dan memaksa Paman Fandi untuk melayaninya? Ujar Mary sambil mengernyit. Molika buru-buru menegur dengan suara tercekat. Jangan pikir yang enggak-enggak, setelah Paman Fandi diselamatkan, kamu bisa tanya sendiri padanya. Mary kurang bisa menjaga rahasia. Belum lagi, mereka berada di sarang bandit sekarang. Jadi, lebih baik Molika tidak mengungkapkan identitas Wira sebagai penasihat militer. Saat memikirkan Fandi yang ditangkap, Mary sontak berkata dengan marah. Aku akan tanya Levon kenapa dia berbuat begini, lalu memintanya untuk segera melepaskan Paman Fandi. Molika segera menghentikan adiknya dan berkata, Levon ini orang yang angkuh. Kalau kamu langsung tanya begitu, dia nggak akan pernah mengaku. Jadi, kita harus gimana? Tanya Mary dengan alis berkerut. Pergi ke Gunung Beruang Hitam. Jawab Molika sambil tersenyum. Makin banyak bandit yang tahu masalah ini, makin besar tekanan pada Levon. Kalau dia nggak sanggup bertahan, dia pasti akan melepaskan Paman Fandi. Mary tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Jamal yang sedari tadi hanya diam pun berkata, Ketua Molika, berapa banyak bandit yang ada di Ngarai Naga Biru? Ada berapa banyak penjaga rahasia yang jaga malam dan berapa banyak jebakan yang dipasang di sana? Apa kamu tahu tentang hal-hal ini? Kenapa kamu menanyakan ini? Kamu ingin menyerang Ngarai Naga Biru di malam hari, iya? Ujar Mary dengan kaget. Mary mendengkus pelan, lalu menjawab dengan santai. Ada 4.000 orang di sini, tapi hanya 3.000 orang yang bisa bertarung, sisanya wanita, anak-anak, dan orang tua. Kalau petugas jaga malam, setahuku ada 3, masing-masing pakai kata sandi yang berbeda di malam hari. Kalau jebakan, ada kayu gelondongan dan batu besar di jalan gunung untuk mencegah serangan dari orang luar. Wolfie, Jupiter, dan Blackie sama-sama mendambakan Mary. Hampir tidak ada informasi yang disembunyikan darinya. Jadi, gadis itu bisa mengetahui detail ketiga desa bandit dengan cepat. Jamal mencatat penjelasan Mary dalam hatinya, lalu menanyakan beberapa informasi lain. Setelah itu, dia membawa kudanya berbalik dan kembali ke arah kedatangannya. Mary mengernyit dan berkata, Kak, Jamal pergi kemana? Kamu akan tahu nanti. Ayo, kita juga harus bergegas ke tujuan berikutnya. Ujar Molika dengan wajah datar. Mendengar ini, Mary mengernyit dan berkata, Kak, apa sekarang kamu juga memihak Wira dan bekerja untuknya? Memangnya kenapa kalau iya? Ujar Molika sambil menyeringai. Bisa bekerja untuk Tuan Wira itu kehormatan bagi kita berdua. Mary memanyunkan bibirnya. Entah ramuan ajaib macam apa yang telah diminumkan Wira pada kakaknya hingga membuatnya mengatakan hal seperti itu. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja bagi Wira. Dia toh bukan pahlawan yang mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Bab 459. Molika dan Mary tiba di Gunung Beruang Hitam dengan menunggangi kuda, lalu disambut hangat oleh Jaka alias Blackie. Molika mengulangi kata-kata yang diucapkannya sebelumnya pada Jupiter. Sialan, Wolfie brengsek. Beraninya dia menangkap Paman Fandi. Umpat Blackie. Kemudian, dia berkata dengan sedikit kaget. Paman Fandi hebat banget. Ternyata dia yang menembak mati Raja Tanui. Pantas saja aku merasa dia sangat luar biasa saat pertama melihatnya. Mary mengerucutkan bibirnya dan berkata, jadi, apa rencanamu? Tentu saja aku akan membawa orang untuk menyelamatkan Paman Fandi. Ujar Blackie sambil menepuk dadanya. Kemudian, dia menyeringai lagi dan berkata, tapi, sekarang sudah kemalaman, kita nggak bisa pergi hari ini. Kita pergi besok saja, gimana? Matahari sudah terbenam, jadi Mary dan Molika tidak keberatan. Hari itu, mereka bermalam di Gunung Beruang Hitam. Blackie menjamu Molika dengan alkohol dan berbagai hidangan. Setelah perjamuan berakhir, Mary pergi beristirahat. Sementara Molika dan Blackie lanjut minum-minum. Blackie yang tinggi dan Molika yang bertubuh pendek saling merangkul. Blackie membungkuk dan meringkukkan badan sebisanya untuk memudahkan Molika merangkulnya. Molika yang sedikit mabuk berkata, Jaka, bisnismu sudah begitu solid di usia yang begitu muda. Masa depanmu pasti cerah. Kak Molika, justru kamu yang hebat. Fondasi Ispohan jauh lebih kuat dari Gunung Beruang Hitam. Aku masih harus belajar banyak darimu. Sanjung Blackie. Lantaran takut mempermalukan dirinya sendiri saat mabuk, Blackie tidak berani minum banyak-banyak. Setelah kamu seusia aku, kamu bakal 10 kali lebih hebat. Uji Molika sambil menepuk bahu Blackie. Setelah itu, dia bertanya lagi sambil tersenyum.
Jaka, apa kamu sudah menikah? Blackie menggelengkan kepalanya berulang kali seraya menjawab, belum. Molika mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Mary juga belum menikah. Dia butuh seseorang untuk menjaganya. Kak, apa menurutmu aku layak menjadi pasangan Mary? Tanya Blackie dengan mata berbinar dan wajah memerah. Tentu saja, jawab Molika dengan tegas. Kamu lebih tinggi dari Jupiter dan Wolfie. Kamu juga adil, jujur, dapat diandalkan, tulus, dan bermoral. Kamu calon suami yang baik untuk Mary. Napas Blackie menjadi memburu. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk memeluk Molika dan memanggilnya kakak ipar. Namun, Molika menyipitkan mata dan melanjutkan. Tapi, tubuh Blackie seketika menegang. Molika berkata, temperamen Mary sangat dominan, orang yang jadi suaminya harus lebih kuat darinya. Awalnya, kamu adalah ketua pertama Gunung Beruang Hitam, jadi sebenarnya kamu pasangan yang cocok untuk Mary. Tapi, sekarang kamu bukan siapa-siapa di Ngarai Naga Biru. Kamu lebih suka menjadi pengikut alih-alih jadi pemimpin. Aku nggak bisa membiarkan Mary menderita dengan bersamamu. Usai berkata begitu, kepala Molika terkulai ke samping, lalu dia tertidur di atas meja. Blackie mengepalkan tinju dan memutar bola matanya. Awalnya, dia juga tidak ingin bergabung dengan Wolfie. Namun, pria itu berkata bahwa Raja Tanui akan menyerang, jadi Blackie terpaksa memberontak bersama dengannya. Keesokan harinya, di Ngarai Naga Biru. Sudah dengar belum? Jenderal menangkap anggota pasukan Zirah Hitam yang menembak mati Raja Tanui. Orang itu adalah bawahan Panglima Yuda. Ya, Panglima Yuda akan kembali ke ibu kota untuk melaporkan tugasnya. Dia juga membawa orang-orang pasukan Zirah Hitam bersamanya dan kebetulan melewati Ngarai Naga Biru. Kalau Jenderal nggak melepaskan orang itu, Panglima Yuda pasti akan memimpin pasukan perbatasan untuk menghancurkan kita. Kita bahkan nggak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau harus menghadapi pasukan Panglima Yuda yang mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mampuslah kita. Menurutmu, kenapa Jenderal melakukan hal berbahaya seperti itu? Ya. Di Ngarai Naga Biru, para bandit berkumpul dalam grup-grup kecil dan mendiskusikan masalah ini dengan ekspresi ketakutan. Meski ada perintah dari Levon untuk tidak membicarakan hal ini, nyatanya para bandit tetap mendiskusikannya secara diam-diam. Sekarang, semua orang di desa bandit itu sudah mengetahui masalah ini dan semuanya sangat panik. Diam semuanya. Siapapun yang berani bicara omong kosong dan mengganggu moral prajurit akan dijatuhi hukuman militer. Ancam Levon dengan alis berkerut. Dia memandang bandit pasukan Wolpin dengan ekspresi jengkel, setelah perintah militer dikeluarkan kemarin, ternyata masih banyak yang membicarakan masalah ini. Hal ini membuat Levon merasa wibawanya sedang ditantang, para bandit itu segera tutup mulut. Kemudian, salah satu anggota pasukan Wolpin tiba-tiba berlari mendekat dengan panik seraya berseru. Jenderal, ada masalah besar. Bab 460. Ada apa? Tanya Levon. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Levon membawa orang-orang ke gerbang gunung, dia pun berkata dengan alis berkerut. Jupiter, apa yang kamu lakukan? Aku yang seharusnya tanya, apa yang kamu lakukan? Ujar Jupiter. Jupiter memimpin 100 bandit berbaju zirah yang tampak berbahaya. Sebelumnya, ketiga kelompok bandit telah bekerja sama untuk menundukkan kota dan merebut baju zirah di sana. Setelah itu, masing-masing kelompok bandit mendapat hampir 100 set baju zirah, lantaran kekurangan makanan, sebagian besar bandit dari Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam pergi ke Ngarai Naga Biru. Akan tetapi, orang kepercayaan dan baju zirah mereka tetap berada di sarang mereka. Lancang sekali kamu. Kita sudah menetapkan hierarki militer. Aku Letnan Jenderal dan kamu Jenderal pendamping. Kalau kamu berani menyinggungku, aku akan menghukummu saat ini juga. Hardik Levon dengan sorot mata muram. Dia menghunus pedang Treksa dengan niat membunuh yang kentara di wajahnya. Menggelikan. Dengan menyebut dirimu seorang jenderal, kamu pikir kamu benar-benar hebat. Ejek Jupiter. Dia mencibir dan melanjutkan, aku tanya padamu, kenapa kamu menangkap Fandi? Setelah tahu kalau dia itu anggota pasukan Zirah Hitam, kamu masih nggak segera melepasnya. Apa kamu mau membunuh kami semua? Sebelumnya, Jupiter tidak akan pernah berani mengambil risiko dengan menantang Levon seperti ini. Namun, sekarang ada ancaman bahaya dari Panglima Yuda serta Mary Cantik yang harus dia menangkan. Para bandit yang mengetahui masalah ini juga memandang Levon dengan tatapan muram. Mereka sama-sama tidak memahami jalan pikir Levon. Aku nggak menangkap Fandi, jangan sembarangan spekulasi. Berhati-hatilah supaya nggak ditipu orang. Sangkal Levon dengan ekspresi datar. Dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya. Berhenti berbohong, ujar Jupiter sambil mencibir. Anak buahku juga ada di gunung ini. Kamu mengurung Fandi di gunung belakang dan menyiksanya sampai hampir mati. Jangan kira aku nggak tahu. Levon melihat ke sekeliling dengan dingin. Para bandit menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Levon karena takut dicurigai membocorkan rahasia. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan dia. Apa kamu benar-benar mau menunggu sampai Panglima Yuda datang membunuhmu? Ujar Jupiter sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Bagaimana kalau aku nggak mau? Ujar Levon dengan sorot mata muram. Nggak mau, ujar Jupiter. Dia mencibir dan melanjutkan.
Coba tanya semua saudara kita di sini, siapa yang setuju Fandi terus dikurung dan siapa yang berani melawan Panglima Yuda. Kalau begitu, aku mau lihat, siapa yang berani menyuruhku melepaskan orang itu, ujar Levon sambil menatap ke sekeliling dengan dingin. Ucup yang merupakan orang kepercayaan Levon menundukkan kepalanya, sementara Putu dan sekelompok bandit lainnya tetap diam. Dari sejak menjadi bandit biasa hingga menjadi pemimpin kelompok bandit, Levon terbiasa membunuh tanpa pandang bulu. Siapapun yang berani menentangnya akan dibunuh olehnya. Lepaskan Paman Fandi, kalau enggak, kita akan berperang, seru Blacky. Pada saat ini, pasukan bandit berbaju zirah yang dipimpin Blacky juga sudah tiba. Di belakangnya, ada Mary, Molika, dan Jamal yang sudah kembali setelah pergi kemarin. Sorot mata Levon menjadi muram saat dia memandang orang-orang ini. Pandangannya akhirnya mendarat di Molika. Levon berjalan cepat mendekati Molika, lalu menggertakkan gigi dan berbisik. Kak Molika, apa yang sudah kulakukan hingga menyinggungmu? Kenapa kamu menghasut orang-orangku seperti ini? Tidak ada gunanya berdebat dengan Jupiter dan Blacky sekarang. Berperang dengan mereka juga hanya akan membuatnya kehilangan banyak personel. Jadi, dia hanya bisa mengendalikan keadaan dengan membujuk Molika. Setelah masalah mereda, dia baru akan menyingkirkan Jupiter dan Blacky, lalu mengambil semua bawahan mereka. Wolfie, aku tahu kamu punya ambisi yang besar, tapi kamu nggak seharusnya menyeret adikku dan menjadikannya jenderalmu. Kamu tahu sendiri, begitu semua tindakanmu tercium orang kerajaan, pasukan perbatasan dari kota pusat pemerintahan Jagabu akan dikerahkan dan menghancurkan kalian hanya dalam waktu beberapa hari. Bahkan, Yispohan pun akan terkena imbasnya, ujar Molika. Molika melanjutkan dengan ekspresi datar. Selain itu, Panglima Yuda bahkan memanggil Fandi dengan panggilan paman. Dengan menangkapnya, bukankah kamu sedang mencelakai semua orang di sini? Aku nggak ingin saudara-saudaraku mati bersamamu. Para bandit tanpa sadar mengangguk, setuju dengan pendapat Molika. Hierarki pasukan kerajaan Nuala terdiri dari pasukan kerajaan di ibu kota, pasukan perbatasan di perbatasan, pasukan komando daerah di berbagai kota pusat pemerintahan, dan pasukan penjaga di kota setempat. Bab 461. Yuda yang memimpin pasukan perbatasan bisa memusnahkan kavaleri bangsa Agrel. Jadi, mereka lebih mengerikan daripada pasukan kerajaan ibu kota. Bukannya para perampok cari mati kalau melawan Yuda dan pasukannya. Mary juga berkata, Kak Levon, sebaiknya kamu lepaskan Paman Fandi, dia juga nggak menyinggungmu. Kenapa kamu menangkap dia? Dia itu pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Paman Jamal yang tetap bersemangat meski bergadang semalaman menimpali, kalau bukan karena kita akan celaka saat Raja Tanui menyerang. Jadi, Paman Fandi itu juga penyelamat para perampok. Jenderal Wolfie, kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Kamu menangkap Paman Fandi yang sudah menyelamatkan kita. Melihat semua orang yang mendesaknya, Levon merasa kesal. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Jika Levon mengatakan bahwa dia melakukan ini demi seorang wanita sehingga membuat ngarai naga biru terjebak dalam situasi berbahaya, bawahannya pasti tidak akan mendukungnya. Banyak perampok angkat bicara. Awalnya, suara mereka sangat kecil. Namun, lama-kelamaan mereka mulai berteriak. Benar, Fandi itu pahlawan karena menembak mati Raja Tanui. Untuk apa kita menangkapnya? Jenderal, kita bahkan nggak bisa melawan pasukan komando daerah. Mana mungkin kita bisa mengalahkan pasukan perbatasan Panglima Yuda? Lepaskan Fandi. Jenderal, kalau kita nggak melepaskan Fandi, Panglima Yuda pasti akan datang. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Raut wajah Levon menjadi muram. Sejak mengurus ngarai naga biru, belum pernah ada yang berani menentang kekuasaannya. Apabila Levon melepaskan Fandi sekarang, kekuasaannya akan goyah dan bawahannya bisa berkhianat. Namun, jika Levon tidak melepaskan Fandi, orang yang mendukungnya terlalu sedikit dan dia tidak mampu mengendalikan situasi. Seketika, kondisinya menjadi tegang, sementara itu, Putu yang berada di samping diam-diam menggeleng dan membatin. Seseorang bisa menjadi pemimpin karena didukung oleh bawahan, kalau semua bawahan menentang, berarti pemimpin itu akan kehilangan kekuasaannya. Tiba-tiba, Dadan yang panik bergegas datang dan berujar. Jenderal, gawat, pasukan Panglima Yuda sudah datang dan mereka menyuruh kita untuk segera melepaskan Fandi. Apa? Seru Levon yang ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia bertanya lagi. Apa kamu sudah memastikannya? Dadan yang berkeringat dingin menjawab, sudah, memang pasukan Panglima Yuda yang datang, mereka membawa bendera yang bertuliskan, Wutari. Prajurit yang datang memakai zirah hitam dan sisik semua perampok panik. Apa yang paling mereka khawatirkan pun terjadi, pasukan Panglima Yuda sudah datang. Jupiter mengeluarkan pedang, lalu berujar dengan geram. Aku sudah bilang, cepat lepaskan Fandi. Kamu malah menundanya sampai pasukan Panglima Yuda datang. Blacky menimpali. Wolfie, cepat lepaskan Paman Fandi. Jangan menunda-nunda lagi. Apa kamu berani melawan pasukan perbatasan? Mary juga berkata, Kak Levon, belum terlambat kalau kamu melepaskan Paman Fandi sekarang. Molika dan Jamal saling bertatapan. Mereka terlihat seperti menyembunyikan trik licik para perampok yang panik ikut berteriak. Jenderal, cepat lepaskan Fandi. Kalau nggak melepaskan Fandi, kita nggak akan sanggup melawan pasukan Panglima Yuda. Jenderal, jangan menunda waktu lagi.
Cepat lepaskan Fandi. Kemudian, Levon yang memimpin berkata, aku nggak percaya pasukan Panglima Yuda datang begitu cepat. Ikut aku. Ucup melambaikan tangan, lalu segerombolan perampok mengikuti di belakang sambil memegang senjata. Jupiter, Blacky, Mary, Molika, Jamal, dan Putu juga mengikuti mereka. Di kaki gunung, ada sebuah kereta kuda. Wira yang memakai baju zirah sedang menunggangi kuda tempur. Di luar kereta ada 10 tentara senior yang memakai zirah hitam dan 4 tentara pensiun memakai zirah sisik. Setelah menyimpan teropong, Wira berpesan, perhatikan, sebentar lagi para perampok datang bersandiwaralah sesuai rencana kita.